Bagus mikuisku. Wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Dalam menjalankan wirausaha, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya sumber daya 6M. Apa itu 6M? Yaitu man, money, material, mesin, method, dan market. Man artinya manusia. Dengan kata lain, sumber daya manusia saat ini biasa disebut dengan istilah manpower atau tenaga manusia atau mind power atau tenaga atau daya pikir adalah personel atau orang-orang yang terlibat dalam wirausaha tersebut. Kemudian money itu adalah uang atau modal, dapat dipahami di sini sebagai dana yang akan menjadi modal usaha perputaran uang melalui pengeluaran dan pemasukan yang terjadi dalam usaha tersebut. Ketiga, market adalah pasar sasaran dari produk yang dihasilkan oleh suatu usaha. Pengetahuan tentang pasar sasaran menjadi salah satu kunci penting untuk keberhasilan suatu usaha. Kemudian M yang lainnya adalah material. Material ini berupa bahan-bahan baku yang akan kita gunakan untuk membuat suatu produk tersebut. Kemudian mesin. Mesin adalah peralatan yang akan kita gunakan untuk membuat suatu produk. Dan metode itu adalah bagaimana cara untuk membuat suatu produk tersebut. Hal yang paling mendasar sebelum kita memulai suatu usaha adalah bagaimana cara kita menganalisa kebutuhan pasar. Nah, pasar dapat dibagi berdasarkan kesamaan perilaku pembeli. Pembagian pasar tersebut biasanya dikenal dengan istilah segmentasi pasar sasaran. Segmentasi pasar sasaran dapat dibedakan secara geografis atau tempat, secara demografis yaitu usia, gender, bangsa dan etnis, pekerjaan, bahkan tingkat ekonomi, dan secara psikologis yaitu karakter kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Contoh segmentasi secara geografis, misalnya kebutuhan orang itu dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Seperti orang-orang yang tinggal di sekitar pegunungan, tentunya mereka memiliki suhu yang rendah, sehingga mengakibatkan orang tersebut kedinginan. Nah, pasti orang tersebut akan membutuhkan yang namanya alat atau sebuah produk yang dapat menghangatkan dirinya. Begitu pula sebaliknya, orang yang tinggal di lingkungan yang bersuhu tinggi atau panas, pasti mereka membutuhkan sebuah produk yang mampu membuat dirinya atau badannya menjadi dingin, sejuk, dan nyaman. Salah satu contohnya adalah produk kerajinan kipas. Itu yang contoh yang paling dasar. Kebutuhan juga dapat dipengaruhi oleh kegiatan, seperti orang yang gemar membawa barang, otomatis mereka butuh semacam alat atau produk yang mampu membawakan atau mewadahi barang bawaannya. Kemudian kebutuhan suatu produk juga biasanya disebabkan oleh kebiasaan atau budaya, semisal kebiasaan memberi hadiah atau tanda mata kepada orang lain. Kebiasaan memberi hadiah kepada orang lain tersebut mengakibatkan munculnya produk-produk yang unik atau khas dari daerah-daerah tertentu yang biasa kita sebut dengan oleh-oleh
Nah, oleh-oleh ini banyak macam dan tentunya bisa berupa sebuah kerajinan. Jadi pada prinsipnya pasar terjadi karena adanya supply dan demand. Jadi potensi pasar dapat diketahui hanya melalui dua pendekatan, yaitu permintaan dan penawaran. Pendekatan permintaan adalah dengan cara mencari tahu kebutuhan dari pasar sasaran, sedangkan pendekatan penawaran adalah kemampuan wirausahawan untuk menciptakan produk-produk yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jadi, pasar sasaran merupakan kelompok pasar atau konsumen yang ditargetkan untuk membeli suatu produk kita. Jadi ini yang harus ditetapkan, siapa pasar sasaran kita untuk memulai suatu perancangan produk. Nah, setelah penetapan pasar sasaran kita lakukan, selanjutnya kita boleh melakukan sebuah perancangan produk. Nah, sebelum melakukan perancangan produk, terlebih dahulu kita harus mencari tahu dan memikirkan sumber daya apa saja yang tersedia. Salah satu sumber daya yang paling penting itu adalah ketersediaan bahan baku, ketersediaan bahan baku yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, bahan baku di sini itu terbagi menjadi dua. Ada bahan baku yang tersedia secara alami, misalnya terbuat dari serap nanas, eceng gondok, bambu, kayu, rotan, dan kerang, tulang, dan bahan-bahan lainnya yang tersedia di alam. Kemudian ada pula juga dari bahan buatan. Bahan buatan seperti limbah dari kain, plastik, kaca, dan karet, dan lainnya. Dan selanjutnya adalah teknik pembuatan produk. Itu tergantung dari materialnya. Beberapa teknik yang kadang dapat digunakan untuk membuat kerajinan, yaitu teknik ukir, teknik sambungan, teknik anyam, teknik jahit, dan masih banyak teknik lagi. Jadi kesimpulan kita pada pertemuan ini yaitu untuk memulai proses perancangan produk kerajinan, maka hal yang harus pertama dilakukan adalah penetapan pasar sasaran, kemudian yang kedua adalah bahan baku, dan jenis materialnya itu apa saja yang digunakan, serta teknik dalam pembuatan produk. Contoh, untuk pasar sasaran rumah tangga, contoh pembuatan rak atau alas kaki untuk kebutuhan rumah tangga yang disebabkan oleh kebiasaan orang yang melepas alas kaki saat hendak masuk ke rumah. Nah, bahan-bahan yang digunakan misalnya seperti bambu. Tekniknya yaitu konstruksi bambu, membuat rak alas kaki dari bambu. Contoh lainnya yaitu bisa juga kita membuat semacam kerajinan penghangat ruangan sederhana. Bahan bakunya dari tanah liat. Teknik pembuatannya sama seperti teknik pembuatan keramik, yaitu kita membuatnya menjadi semacam tungku dengan bahan dasar pembakarannya adalah briket yang telah kita buat kemarin. Nah, terlebihnya lagi briket kan minim akan asap, jadi sangat cocok digunakan untuk dalam ruangan. Dan untuk kebutuhan rumah tangga, dikarenakan kita tinggal di daerah pegunungan, maka suhu otomatis pasti dingin, maka sangat dibutuhkan bagi masyarakat untuk menghangatkan badan. Itu bisa menjadi salah satu contoh untuk produk kerajinan pasar lokal.
Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Mengenai tentang untuk absensinya, silahkan siswa mengkomentari video ini, kemudian like, dan untuk tugasnya nanti akan saya share di WhatsApp. Ada tugas kelompok dan ada tugas individunya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.